Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, saya Leni S. Maulani dengan NIM 1908106054 dan rekan saya yang bernama Ibnu Ali Mahfud dengan NIM 1908106045 dari kelas Biologi B semester 4 akan memaparkan mengenai subfilum vertebrata. Yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai definisi atau karakter dari vertebrata, yang kedua ada klasifikasi takson, yang ketiga ada hubungan kekerabatan, yang keempat ada contoh dan peranan dalam kehidupan. Disimak ya. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri umum dari vertebrata terlebih dahulu. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh vertebrata yaitu yang pertama, sebagian atau seluruh notokordanya digantikan oleh ruas-ruas tulang belakang atau kolumna vertebralis. Karena sebelumnya kan karakteristik utama dari kordata itu memiliki notokord. Yang kedua, memiliki tengkorak atau kranium yang berisi otak. Yang ketiga, memiliki endoskeleton atau yang disebut dengan kerangka dalam yang tersusun dari tulang keras maupun tulang rawan. Memiliki ukuran tubuh kecil maupun besar dengan bentuk tubuh simetri bilateral. Memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak, misalnya sirip pada ikan, ekor, kaki, atau tangan yang tersusun dari otot dan tulang. Memiliki dua pasang rahang kecuali pada agenata yaitu silostoma. Kemudian memiliki sistem peredaran darah tertutup. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, hingga anus. Alat pernafasannya berupa insang atau paru-paru. Memiliki sepasang ginjal sebagai alat ekskresinya. Kemudian memiliki alat indera berupa sepasang mata dan juga telinga. Alat kelamin terpisah atau hemafrodit, fertilisasinya terjadi secara eksternal maupun internal. Memiliki sifat ovivar atau bertelur, ovovivivar, embrio yang berkembang di dalam telur, atau vivivar, melahirkan anak. Selanjutnya mengenai filogeni kordata yang akan ada hubungannya dengan vertebrata. Bisa kita lihat pada pohon filogeninya bahwa hipotesis filogenetik ini menunjukkan klad-klad utama kordata yang masih sehubungan dengan klad deuterostom utama yang lain seperti Echinodermata. Akan tetapi untuk klad-klad kordata yaitu hanya yang memiliki notokord. Sebelum mengenal subfilum vertebrata, kita juga harus mengenal filum kordata seperti karakter-karakter umumnya. Vertebrata adalah anggota filum kordata yaitu hewan bilateral atau bersimetri bilateral. Seperti pada pohon filogeni, bahwa kordata atau vertebrata ini tergolong ke dalam klad Deuterostomia. Nah, untuk klasifikasinya yaitu dari filum kordata, kemudian ada akrania dan kraniata. Untuk urokordata dan cephalokordata itu sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Jadi di sini kelompok kami hanya berfokus kepada subfilum vertebrata dengan dua superkelas yaitu ada Pisces dan Tetrapoda. Dengan kelasnya untuk Pisces ada Agnatha, ada Chondrichthyes, ada Osteichthyes. Kemudian untuk tetrapodanya seperti yang kita ketahui secara umum ada amfibia, ada reptilia, ada aves, dan juga ada mamalia. Selanjutnya mengenai sejarah atau fosil dari vertebrata. Pada akhir tahun 1990-an, paleontologis yang bekerja di Cina itu menemukan koleksi beragam fosil yang berusia sekitar 515 juta tahun yang lalu dari kordata yang mula-mula bertransisi ke vertebrata.
Fosil-fosil ini terbentuk saat periode ledakan Kambrian. Periode ini adalah periode di mana berbagai kelompok hewan mengalami diversifikasi yang sangat cepat. Kemudian untuk fosil yang paling primitif adalah fosil dari Haicoela yang mirip dengan lancelet. Namun hewan ini juga memiliki karakteristik vertebrata, walaupun pada saat itu belum termasuk ke dalam vertebrata, yaitu adanya otak yang telah berkembang, mata berukuran kecil, dan segmen-segmen otot pada tubuh. Akan tetapi hewan ini tidak mempunyai tengkorak, kepala, dan organ-organ telinga. Kemudian fosil-fosil yang lain adalah Mylocunmingia dan Haicoites ercacunensis. Pada spesies Mylocunmingia disebut-sebut sebagai fosil vertebrata paling tua. Namun, pengelompokan fosil ini ke dalam subfilum vertebrata masih diperdebatkan. Hewan ini sudah memiliki tengkorak kepala dan disebut sebagai kordata pertama yang memiliki kepala yang dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya untuk vertebrata purba yang lain adalah Haicoites ercacunensis. Hewan ini sudah memiliki susunan tubuh vertebrata, yaitu ada notokorda, tulang belakang sederhana, kepala dan ekor yang sudah dapat dibedakan dengan jelas. Hubungan kekerabatan vertebrata bisa kita bandingkan pada dua pohon filogeni atau pada filogram, bahwa pada percabangan evolusi vertebrata ini dimulai dengan evolusi rahang. Kelompok Scylostoma tidak berahang, yaitu ada Myxini dan Petromyzontida yang terpisah lebih awal. Secara tradisional, Myxini tadinya tidak termasuk ke vertebrata karena hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Akan tetapi ada penelitian lebih baru yang membuktikan bahwa Myxini dan Petromyzontida ini adalah sister group. Dan Myxini memiliki tulang belakang yang masih primitif atau masih dasar. Hal ini membuat istilah Craniata menjadi sama dengan istilah vertebrata. Bisa kita lihat pada pohon filogeni yang berada di sampingnya. Pandangan ini saat ini lebih banyak dipakai dan didukung oleh berbagai literatur. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa vertebrata adalah Craniata yang bertulang belakang, bahwa sebuah garis keturunan Craniata memunculkan vertebrata dengan sistem saraf yang lebih kompleks dan rangka yang lebih rumit daripada nenek moyangnya. Vertebrata ini menjadi lebih efisien dalam dua hal, yaitu dalam menangkap makanan dan menghindari pemangsaan. Kemudian kita bisa lihat pada pohon filogeni yang berada di sebelah kanan, itu sudah mulai pada era vertebrata yang memiliki rahang. Ada Gnastostomata yang memiliki rangka mineral, yaitu ada Chondrichthyes, ada Osteichthyes, kemudian ada yang memiliki sirip berselobus, ada Actinistia, memiliki kaki yang dimiliki oleh tetrapoda, telur amniotik yang dimiliki oleh reptilia, dan kemudian ada susu yang dimiliki oleh mamalia. Klasifikasi vertebrata. Klasifikasi dari vertebrata ini dibagi menjadi dua superkelas, yaitu ada superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Untuk superkelas Pisces itu ada beberapa kelas, ada kelas Agnatha, kelas Placodermi, kelas Chondrichthyes, kelas Acanthodi, dan kelas Osteichthyes. Akan tetapi ada pengecualian untuk dua kelas, yaitu ada kelas Placodermi dan kelas Acanthodi. Itu tidak ada dalam klasifikasi yang sekarang dikarenakan telah punah.
hanya ada catatan fosilnya saja. Jadi yang lebih umum dikenal itu hanya ada 3 kelas. Kemudian untuk superkelas tetrapoda, karakter turunan tetrapoda atau yang kita kenal dengan tetrapod ini yang berarti 4 kaki dalam bahasa Yunani adalah sebagai pengganti sirip pektoral dan pelvis. Tetrapoda ini memiliki tungkai yang dapat mendukung bobot tubuhnya di daratan dan kaki dengan jari yang memungkinkan mereka untuk mentransmisikan gaya yang dihasilkan oleh otot ke tanah ketika berjalan. Kelas dari tetrapoda ini ada 4 kelas. Ada kelas amfibia, ada kelas reptilia, ada kelas aves, dan kelas mamalia. Beberapa karakter dari tetrapoda ini secara drastis ada yang hilang pada berbagai keturunannya. Misalnya pada burung itu tungkai pektoralnya berubah menjadi sayap, dan pada paus seluruh tubuhnya berkonvergensi ke arah bentuk serupa ikan, tapi masih termasuk ke dalam tetrapoda. Kelas Pisces atau yang dikenal dengan ikan. Pisces merupakan vertebrata akuatik yang sudah tentu saja hidupnya di air. Yang memiliki ciri-ciri umum, tubuhnya itu terdiri dari kepala, badan, ekor tubuh yang bersisik dan berlendir. Terdapat 4 tipe sisik, yaitu ada ganoid, plakoid, stenoid, dan sikloid. Pisces bernafas dengan insang yang berfungsi untuk membantu pernafasan dan sebagai alat hidrostatis. Pisces ini bersifat poikolitem, sistem peredaran darah tertutup tunggal, sistem pencernaannya lengkap, alat ekskresinya berupa ginjal dengan tipe pronefron dari mesonefron. Sistem koordinasinya terdiri dari sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta sistem hormon. Alat kelamin terpisah atau hermafrodit. Klasifikasi Pisces. Yang pertama ada agnatha atau ikan tidak berahang. Yang kedua ada chondrites, ikan bertulang rawan. Ada osteichthyes, ikan bertulang sejati. Untuk agnatha itu sebagian besar agnatha hidupnya di dasar perairan laut atau air tawar dengan memakan bangkai atau parasit. Bentuknya itu silindris memanjang yang mana ukurannya sekitar 76 sampai 90 cm, tidak memiliki rahang, tetapi mulutnya itu berbentuk lingkaran dan berparut, memiliki lidah dan gigi tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, kulitnya tidak bersisik, bertubuh lunak dan berlendir, tersusun dari tulang rawan, dan alat kelaminnya terpisah atau hermafrodit. Bisa dilihat contoh dari agnatha ini ada Myxine sp atau hagfish, ada belut laut atau lamprey laut, kemudian ada lamprey sungai. Bisa dilihat gambarnya masing-masing ya. Yang kedua ada kelas chondrites. Karakteristik umumnya tubuhnya itu tertutup oleh sisik-sisik plakoid yang kasar, berisi dentin atau mesodermal dan dilapisi dengan email atau ektodermalnya. Kemudian otot-otot tubuhnya itu memiliki segmen atau myotom. Endoskeletonnya tersusun dari tulang rawan, memiliki 2 pasang sirip dengan ekor sirip yang umumnya heteroserkal atau lobus dorsal lebih besar. Mulut terletak di bagian bawah dengan lidah dan rahang. Alat pencernaannya lengkap dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan kloaka. Kloaka lubang keluar dari sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Alat kelamin terpisah dan fertilisasinya terjadi secara eksternal atau internal. Sifatnya ovivar dan ovovivipar. Untuk contoh-contoh spesiesnya bisa kita lihat pada gambar-gambar tersebut ya. Kelas yang ketiga ada osteichthyes. Karakteristik umumnya hidupnya itu di laut,
di air tawar, dan di rawa-rawa. Ukuran tubuhnya antara 1 cm hingga 6 cm. Ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulitnya ditutupi oleh sisik yang bertipe ganoid, sikloid, atau stenoid, atau ada juga yang tidak bersisik. Otot tubuhnya bersegmen, mulutnya berahang, dan gigi lidah sudah mempunyai insang yang ditutupi oleh operkulum atau tutup insang, memiliki gelombang renang yang membantu pernafasan sebagai alat hidrotastik, memiliki limpa berwarna merah, alat pencernaannya lengkap, dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, anus, dan mempunyai alat ekskresi. Bersifatnya ovivar, vivivar, dan fertilisasinya terjadi secara internal. Bisa dilihat ya untuk spesiesnya pada gambar-gambar yang sudah dilampirkan. Peranan Pisces atau ikan yaitu daging ikan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak tidak jenuh. Kulit ikan dapat dijadikan untuk pembuatan tas, dompet, sepatu, dan jaket. Tulang ikan juga dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan lem, serta sisa-sisa ikannya dapat dibuat menjadi tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk. Ikan juga dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium dan sebagai pemberantasan nyamuk secara biologi. Selanjutnya ada kelas amfibia yang meliputi katak salamander dan caecilian amfibia yang merupakan hewan yang dapat hidup di darat dan di air tawar tetapi tidak bisa hidup di air laut. Karakteristik umumnya yaitu tubuhnya memiliki bagian kepala dan badan, kulitnya lunak, berkelenjar, dan selalu basah. Kulitnya tidak bersisik kecuali pada salamander. Memiliki 2 pasang kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang. Alat pernafasannya berupa insang, kulit, dan paru-paru. Kemudian katak ini merupakan hewan poikoliterm atau berdarah dingin, memiliki alat kelamin terpisah. Sistem inderanya terdiri dari mata, lubang hidung, dan telinga. Sistem koordinasinya terdiri dari sistem saraf dan endokrin. Jantungnya memiliki 3 ruangan, yaitu ada 1 ventrikel dan 2 atrium. Sistem pencernaannya sudah sempurna dan ginjalnya bertipe mesonefroid dan saluran kemih. Sekitar 4.000 spesies amfibia terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ada apoda, contohnya ada salamander cacing, kemudian ada urodela atau caudata, contohnya ada salamander berlendir, dan yang ketiga ada anura atau salientia, contohnya ada katak pohon dan bangkong. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar-gambar yang sudah dilampirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ali Mahfud dari Biologi B semester 4 NIM 1908106045. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari saudari Leni, yaitu slide yang ke-16. Slide yang ke-16 yaitu peranan amfibi dalam kehidupan manusia. Ada 4 macam peranan amfibi dalam kehidupan manusia, yaitu pertama, katak diambil daging dan telurnya untuk dimakan. Yang kedua, kulitnya dapat diberi samak untuk dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya. Yang ketiga, katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk secara biologi dan sebagai pengendali serangga hama pertanian. Yang keempat, katak dapat digunakan untuk tes kehamilan. Contohnya yaitu Bufo melanocyticus karena penghasil hormon perangsang gonad. Selanjutnya yaitu kelas reptil. Kelas reptil merupakan dari bahasa Latin yaitu repto atau melata. Meliputi hewan contohnya yaitu kadal, tokek,
cicak, buaya, ular, penyu, atau kura-kura. Habitatnya yaitu hidup di darat, perairan tawar, rawa-rawa, dan laut. Reptil merupakan cenderung beradaptasi dengan kehidupan di darat. Di sini ada berapa ciri-ciri? Ada 8 ciri-ciri dari kelas reptil. Yang pertama, ukuran tubuh bervariasi. Yang kedua, kulit tubuh kering dan tertutup oleh sisik atau lempeng epidermal. Yang ketiga, memiliki kelenjar bau di dekat kloaka, yaitu dengan bernapas dengan paru-paru. Yang keempat, merupakan hewan poikilotorem atau berdarah dingin. Alat pencernaannya yang lengkap. Yang kelima, peredaran darah tertutup ganda. Yang keenam, alat ekskresinya berupa sepasang ginjal berbentuk pipih. Alat indera berupa mata, telinga, dan hidung. Yang ketujuh, sistem saraf berupa otak dengan 12 pasang saraf kranial. Yang kedelapan, alat kelamin terpisah, cenderung berumur panjang. Di sini di samping merupakan adalah anatomi dari kelas reptil, contohnya yaitu anatomi kadal. Silakan teman-teman lihat dan pahami anatomi tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi reptil. Klasifikasi reptil terdapat sekitar 6.500 spesies yang teridentifikasi yang dikelompokkan ke dalam ordo. Yang pertama, res Hocephalia atau reptil primitif, contohnya yaitu Sphenodon puncatus. Yang kedua yaitu Chelonia. Chelonia termasuk Testudinata, bangsa kura-kura. Contohnya yaitu penyu hijau atau nama ilmiahnya Cheloniamides. Yang ketiga yaitu contoh penyu berduri atau nama ilmiahnya Helsemi spinosa. Yang keempat, penyu belimbing atau nama ilmiahnya Dermoheli coriaceae. Klasifikasi reptil. Yang pertama, sukamata, bangsa kadal dan ular, mencakup 3 subordo. Yang pertama, Sauria atau Lacertilia atau kadal. Contohnya yang pertama, cecak rumah, nama ilmiahnya Hemidactylus frenatus. Yang kedua yaitu tokek atau nama ilmiahnya gecko. Yang ketiga yaitu biawak komodo, nama ilmiahnya Varanus comodiensis. Yang keempat contohnya bunglon. Nama ilmiahnya Chamaelodilepis. Yang kedua dari subordo tersebut Ampis baena atau kadal cacing. Ada 2 contoh. Yang pertama Bipes biporus, yang kedua Ampis baena alba. Selanjutnya yaitu klasifikasi reptil. Serpentes atau ular. Contoh dari serpentes atau ular itu ular boa pembelit atau nama ilmiah Boa constrictor. Yang kedua yaitu ular sancaraja, nama ilmiah Piton regus. Yang ketiga ular laut, nama ilmiah dari tersebut Hydropis fasciatus. Yang keempat ular welang atau nama ilmiah tersebut Bungarus fasciatus. Yang selanjutnya yaitu ordo dari krokodil atau Loricata, bangsa aligator dan buaya. Ada 3 contoh hewan tersebut. Yang pertama Alligator sinensis, yang kedua buaya muara atau Crocodylus porosus, yang ketiga buaya air tawar Papua atau Crocodylus novagenunae. Peranan reptil dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama bahan pangan, contohnya yaitu daging atau telur dari ular dan penyu. Yang kedua sebagai obat-obatan, minyak dan bisa ular sering digunakan sebagai bahan obat. Yang ketiga untuk kehidupan manusia yaitu bahan kosmetik, minyak bulus atau sejenis kura-kura dapat dipercayai untuk menghaluskan kulit. Yang keempat sebagai predator alamiah
sebagai predator alamiah yaitu memangsa serangga dan tikus. Slide selanjutnya yaitu kelas Aves atau burung. Vertebrata yang tubuh ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis dan memiliki bermacam-macam adaptasi untuk terbang. Contohnya tersebut adalah burung, ayam, angsa, dan bebek atau itik. Ada beberapa macam karakteristik dari kelas Aves. Yang pertama yaitu ukuran tubuh bervariasi. Berarti ukurannya tubuh bervariasi, ada yang kecil, besar, dan lain-lain. Yang kedua, mulut berparuh yang tersusun atas zat tanduk, tidak memiliki gigi dan tidak dapat dijulurkan. Lidah tidak dapat dijulurkan. Yang ketiga yaitu mata berkembang dengan baik. Yang keempat, memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar tanah, memegang makanan, atau untuk menangkap dan mencengkeram mangsanya. Yang kelima yaitu memiliki sayap untuk berterbang dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang keenam yaitu memiliki alat suara siring yang terdapat di percabangan trakea dan sistem pencernaannya lengkap. Yang ketujuh yaitu Aves bersifat homoterm atau bulu sebagai isolator panas. Suhu tersebut memiliki sekitar 40 sampai 40,5 derajat Celcius sampai 42,42 Celcius. Yang kedelapan memiliki peredaran darah ganda. Yang kesembilan, alat ekskresinya berupa ginjal, metanefros, dan tidak memiliki kandung kemih. Yang ke-10 adalah Aves bersifat ovipar dan fertilisasi terjadi secara internal. Inilah gambar di samping merupakan anatomi dari ayam. Ayam memiliki suatu bulu. Bulu tersebut dapat sebagai isolator panas dan suhu tubuhnya dengan mengaturnya dengan baik. Klasifikasi Aves. Klasifikasi Aves sekitar 8.600 spesies Aves yang masih hidup dan dikelompokkan ke dalam sekitar 28 ordo. Yang pertama yaitu Galliformes atau unggas. Galliformes atau unggas contohnya yaitu ayam kalkun atau nama ilmiahnya Meleagris gallopavo. Yang kedua yaitu ayam buras atau nama ilmiahnya Gallus domesticus. Yang kedua yaitu Passeriformes atau burung bernyanyi. Yang pertama contohnya yaitu beo. Beo nama ilmiahnya Gracula religiosa. Yang kedua yaitu jalak Bali. Nama ilmiahnya Leucopsar rothschildi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga Stygiformes atau burung hantu. Ada dua macam burung hantu. Yang pertama burung hantu sayap bundar atau nama ilmiahnya Uroclaudiforma. Yang kedua burung hantu hutan atau nama ilmiahnya Strix sp. Yang ketiga, yang keempat yaitu Psittaciformes atau burung nuri. Burung nuri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama betet kepala biru atau nama ilmiahnya Pionus mentrus. Yang kedua yaitu kakatua berjambul. Nama ilmiahnya yaitu Cacatua galerita. Selanjutnya yaitu klasifikasi Aves termasuk ordo Pastoliformes atau burung pemangsa. Ini merupakan salah satu burung pemangsa, contohnya yaitu elang kepala botak atau nama ilmiahnya Haliacetus leucophalus. Yang kedua yaitu alap-alap atau nama ilmiahnya Microbierac cerolescens. Yang ketiga yaitu raja wali emas. Nama ilmiahnya yaitu Aquila cericiaetos. Yang selanjutnya ordo Columbiformes atau burung merpati. Burung merpati terbagi menjadi dua yaitu perkutut dan burung dara mahkota elok. Nama ilmiah perkutut Geopelia
striata yang nama ilmiah burung dara mahkota elok, nama ilmiahnya Gaura cristata. Yang selanjutnya yaitu ordo. Ordo Cicoi formes atau burung bangau. Burung bangau terbagi menjadi dua lagi, yaitu kuntul putih besar atau nama ilmiahnya Egretta alba. Yang kedua bangau. Bangau nama ilmiahnya Maxteria leucocephala. Selanjutnya yaitu peranan aves dalam kehidupan manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, manusia dapat dimanfaat telur dan dagingnya untuk bahan makanan sumber protein. Yang kedua, sebagai bahan obat, contoh sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga yaitu bahan industri, contohnya bulu entog untuk membuat kok dan pengisi bantal bulu ayam untuk membuat kemonceng. Yang keempat yaitu predator alamiah, yaitu memangsa ulat dan serangga. Yang kelima yaitu hiburan. Hiburannya salah satunya burung yang suaranya merdu dan burung yang dapat dilatih bermain sirkus. Selanjutnya yaitu kelas mamalia. Kelas mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu pada betinanya. Sedangkan pada individu jantan, kelenjar susu mengalami reduksi atau menyusut. Ada beberapa macam karakteristik pada kelas mamalia. Yang pertama itu tubuh terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Yang selanjutnya yaitu memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Yang selanjutnya mamalia memiliki rambut. Yang selanjutnya kelas mamalia bersifat hemoterem atau berdarah panas. Mamalia juga memiliki ruas tulang belakang. Leher mamalia berjumlah 7 buah. Kelas mamalia juga memiliki sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut disebut diafragma. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan mamalia yang lengkap. Selanjutnya peredaran darah mamalia tertutup dan ganda. Kelas mamalia juga bernapas dengan paru-paru dan memiliki sistem ekskresi dan juga alat indera yang lengkap dan mempunyai alat pendengaran yang lengkap juga. Kelas mamalia memiliki otak yang besar dan berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu kelas mamalia memiliki alat kelamin yang terpisah antara jantan dan betina. Di sini di samping gambar tersebut merupakan anatomi pada tikus. Silakan teman-teman simak dan lihat anatomi tikus tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi mamalia terbagi menjadi 4.000 spesies mamalia yang masih hidup hingga sekarang dan dapat juga dikelompokkan menjadi beberapa ordo. Yang pertama ordo Monetrema atau mamalia bertelur. Famili Teichholicidae atau landak semut, contoh Teghalosus aculeatus, dan famili Ornithorhynchidae atau platypus, hewan berparuh bebek. Contoh yaitu Ornithochus anatinus. Ini salah satu gambar contohnya tersebut yang memiliki hewan berparuh bebek, termasuk seperti kayak landak, begitulah contohnya. Yang selanjutnya contoh ordo marsupiali atau mamalia berkantong. Contoh kuskus atau nama ilmiahnya Palanger sp. Kanguru merah raksasa atau nama ilmiahnya Megaleirufa. Dan koala nama ilmiahnya juga Pastolatos cinereus. Silakan teman-teman lihat dan gambar tersebut dari contoh hewan tersebut. Silakan dilihat dan pahami. Ordo selanjutnya yaitu Insectivora atau pemakan serangga. Contoh tersebut adalah tikus mondok, Talpa europea, dan seluruh rumah Crocidura rusula. Yang selanjutnya ordo
tupai oidea atau tupai. Tupai panah, contohnya itu tupai panah atau nama ilmiahnya Dendrogale murina. Yang selanjutnya contoh tersebut tupai ekor jambul atau nama ilmiahnya Dendrogale melanura. Yang selanjutnya ordo Redontia atau hewan pengerat. Yang pertama itu tikus rumah. Nama ilmiahnya musculus. Yang selanjutnya contohnya bajing merah atau Styrus vulgaris. Orde selanjutnya yaitu pada klasifikasi mamalia. Yang pertama ordo Edentata atau kukang dan armadillo. Contohnya yaitu tubuh perisai sisik yang termasuk contohnya Daipus novencintus atau pemakan semut. Contohnya yaitu Myrmidopsis hagadridathyla. Yang selanjutnya yaitu Polydota atau terenggiling. Contohnya yaitu terenggiling Jawa atau nama ilmiahnya Manis javanica. Yang selanjutnya yaitu ordo Carnivora. Salah satunya contohnya singa, harimau, anjing. Contoh tersebut yang pertama itu singa atau Panthera leo. Selanjutnya yaitu klasifikasi mamalia primata atau contohnya lemur, wawau, gorila. Menjadi beberapa famili sebagai berikut. Yang pertama ada 3 famili. Yang pertama itu Lemuridae, yang kedua Cercopidae, yang ketiga Pongidae. Yang pertama Lemuridae yaitu lemur, kerdil, ekor gemuk atau nama ilmiahnya Chairogales medius. Yang kedua yaitu Cercosphagidae. Contohnya monyet rhesus, nama ilmiahnya Macaca mulata. Yang ketiga Pongidae. Contohnya ada 3 yaitu simpanse, orangutan Kalimantan, gorila. Nama ilmiahnya simpanse itu Panthroglodis. Yang kedua orangutan Kalimantan, nama ilmiahnya Pongo pygmaeus. Yang ketiga gorila, nama ilmiahnya gorila. Peranan mamalia dalam kehidupan manusia terdapat 5 macam. Yang pertama dikonsumsi sebagai protein. Contohnya itu susu, daging terdapat. Contohnya itu sapi, kambing, dan kuda. Yang kedua sebagai hiburan. Sebagai hiburan itu contohnya dengan dilatih untuk bermain sirkus. Contohnya kuda, harimau, singa, lumba-lumba, dan gajah. Yang ketiga itu untuk salah satunya untuk peranan kehidupan manusia untuk membajak tanah sawah. Contohnya itu kerbau. Yang keempat bahan industri kulit. Contohnya itu kulit sapi dan kambing. Yang kelima untuk bahan wol. Contohnya itu domba, bulu domba. Slide selanjutnya yaitu infograf vertebrata. Infograf vertebrata yaitu menjelaskan bahwasanya faktor-faktor atau yang dialami pada hewan vertebrata. Salah satunya superkelas atau kelas. Faktor yang pertama yaitu bagian tubuh. Bagian tubuh pada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Bagian Pisces yang pertama itu kepala, badan, ekor. Yang kedua amfibi. Kepala dan badan itu misalnya pada katak, atau kepala, badan, dan ekor pada salamander. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil kepala, leher, badan, dan ekornya. Yang keempat yaitu aves. Kepala, leher, badan, dan ekor. Mamalia sama saja, kepala, leher, dan ekor. Faktor yang kedua yaitu faktor penutup tubuh. Faktor penutup tubuh salah satunya Pisces, sisik, berlendir,
amfibi itu kulit tidak bersisik, lunak, selalu basah. Yang reptil itu bersisik, lempeng epidermal. Yang ke aves itu berbulu. Yang mamalia itu mempunyai rambut. Faktor selanjutnya yaitu suhu tubuh pada Pisces yaitu Poikilotherum. Amfibi sama aja Poikilotherum, yang reptil Poikilotherum, yang ke aves Hominotherum, mamalia Hominotherum. Yang selanjutnya faktor alat gerak yang pertama Pisces yaitu sirip, amfibi 2 pasang kaki, dan reptil 2 pasang kaki, aves sepasang sayap sepasang kaki, mamalia kaki dan tangan. Itulah salah satu tabel dan masih banyak lagi. Silakan teman-teman baca dan pahami sendiri. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan silakan di grup WA ataupun di GCR dengan sesuai ketentuan yang akan dilakukan. Oke, terima kasih dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.